أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم من العروق فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش. Amma ba'd hadratal muhtaramin wal muhtaramat sedoyo Jamiah Iwamid Ikatan Warga Muslim Indonesia Taiwan yang kami hormati, wabil khusus kepada beliau Bapak Ibu pendiri pembimbing Majelis Taklim Iwamid on air rahimakumullah, yang kami hormati ketua dan wakil ketua. Beliau Ibu Isna Hidayati dan Ibu Uli Ami dan seluruh jajaran pengurus serta seluruh jamaah on air rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini kita masih mendapatkan beberapa kesempatan, beberapa kenikmatan, terlebih kenikmatan iman Islam, sehingga wajarlah kita wajib bersyukur kepadanya. Dengan bersyukur kita kepadanya, kita akan ditambah nikmatnya yang lebih nikmat lagi. Salawat serta salam kita sanjungan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kiamat, di hari pembalasan, yaumul la zilla illa zilluh. Sebelum kami melaksanakan kajian sore hari ini, sebelumnya kami mau memperkenalkan diri dulu, bahwa barangkali atau belum ada yang kenal dengan kami. Kami namanya Ahmad Burhani dari Cilacap Stinggil, tempatnya Jembatan Gantung. Di situ ada TPQ. Lah ini TPQ Al-Istiqomah, kami selaku pengurusnya. Ini mohon maaf, ini suaranya bagaimana? Sudah jelas bisa diterima apa belum ya? Jelas apa? Halo? Jelas, udah jelas apa? Sampun Idhar. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih matur nuwun. Kita masuki kajian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian sore hari ini kami mau mengadakan bersama yang berjudul Fiqh Siyam atau fikih puasa. Berarti suarane, waduh. Sampun. Nanti gimana? Ini, oh gitu. Butuh cekel. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih puasa. Fikih itu artinya kita faham. Berarti ketika fikih siyam kita memahami tentang hukum-hukum puasa. Kenapa kita harus mempelajari fikih? Karena memang Allah ini ketika mau menghendaki hambanya sebagai hamba yang baik, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada hambanya. Disebutkan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menghendaki hambanya sebagai hamba yang baik, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada
umatnya tentang agama. Semoga kita semua anggota atau Jamiah Iwamid semoga dikehendaki oleh Allah sebagai hamba-hamba yang baik. Allahumma amin. Amin. Itu suaranya kurang itu apa ya? Mohon Sampun maaf. apa? Gimana suaranya? Sampun, Jelas. sampun. Alhamdulillah. Alamut, Pak. Nggih. Sambil kerja. Terima Sambil kasih. kerja, Pak. Nggih. Iya. Nggih. Siap. Biasanya langsung sih sama teman-teman di depannya, jadi kalau baru pertama kali on air, jadi maaf lah kalau sering kali menanyakan barangkali ada apa enggak gitu loh. Nggih, mboten Kemudian napa-napa, yang kedua, kalimat yang kedua itu siam. Siam itu artinya menahan diri. Berpuasa itu artinya menahan diri. Siam itu nantinya, puasa itu ada kategori-kategori. Ada kategori umum seperti kita lah, puasanya ya puasa umum. Puasa umum itu puasanya orang yang meninggalkan makan minum. Ada puasa khusus, yaitu selain meninggalkan makan minum juga menahan. Bukan hanya menahan diri dari makan minum, menahan matanya dari melihat hal-hal yang dilarang. Menahan telinganya untuk mendengarkan ghibah. Menahan mulutnya untuk bicara kotor. Dan menahan semua organ tubuh dari hal-hal yang dilarang agama. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos." Banyak sekali orang-orang yang berpuasa, tetapi beliau hanya tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Dia puasa, tapi hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Karena anggota tubuhnya juga tidak ikut berpuasa. Nah itu. Nah di dalam kajian puasa sore hari ini, bahwa yang namanya puasa itu terdapat beberapa fase. Ya. Ada jelasnya syarat sahnya puasa. Jadi puasa, ketika kita bicara puasa, berarti kita bicara sekitaran puasa, yaitu ada syarat sahnya puasa, ada syarat wajibnya puasa, ada rukunnya puasa, dan ada perkara-perkara yang konsekuensi daripada orang yang melanggar aturan puasa. Nah ini nanti macam-macam, banyak sekali di antaranya. Yang pertama itu kita mau bahas surutu sihatihi, syarat sahnya berpuasa. Jadi orang berpuasa itu ini harus memenuhi beberapa hal untuk puasanya, supaya puasanya sah itu harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama Islam. Orang puasa ingin sah harus Islam dulu. Kalau tidak Islam puasanya tidak sah. Seperti saya punya teman namanya Johannes Boy. Ini dari Indonesia Timur. Dia itu setiap bulan Ramadan ikut puasa selama 3 atau 4 hari. Setiap Ramadan datang, beliau itu selalu ikut berpuasa. Katanya toleransi. Tapi ya dia tidak sah puasanya. Sekalipun dia ikut puasa tidak sah. Karena apa? Tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu apa? Islam. Kemudian syarat yang kedua harus tamyiz. Tamyiz itu akal, berakal. Orang yang berakal itu berarti orang yang bisa membedakan baik dan buruk. Orang yang bisa membedakan baik dan buruknya sesuatu itu disebut orang yang punya akal. Syarat sahnya puasa itu harus punya akal. Kalau tidak punya akal, misalnya gila dan sebagainya, itu tidak sah puasanya. Dan ternyata kedua syarat
Islam dan tamyiz, Islam dan pandai itu bukan hanya syarat sah puasa saja. Semua ibadah itu membutuhkan syarat Islam, membutuhkan syarat kepandaian. Bukan hanya puasa, sholat, wudhu, semuanya. Semua bentuk ibadah membutuhkan syarat Islam dan pandai. Itu kita persingkat saja. Kemudian syarat yang ketiga, orang yang puasanya sah itu harus suci dari haid dan nifas. Ini syarat yang ketiga. Harus suci dari haid dan nifas. Jadi setiap orang yang haid dan nifas berarti puasanya tidak sah. Bukan saja tidak sah, tapi dilarang berpuasa. Kemudian yang keempat, syarat sah yang keempat adalah waktu yang hari yang dipuasai, hari yang dilaksanakan untuk berpuasa adalah hari yang boleh untuk berpuasa. Karena kita belajar kata puasa bukan hanya fardu, tapi puasa sunnah juga. Jadi kapan puasa itu harus pada hari yang boleh untuk berpuasa. Karena ada beberapa hari yang tidak boleh berpuasa. Di antaranya adalah Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari Tasrek, dan separuh bulan-bulan Sya'ban. Tanggal 16 sampai 30 itu dilarang untuk berpuasa selama tidak disambung dengan puasa-puasa sebelum. Kemudian untuk sesi kedua, puasa selain ada syarat sahnya, ada syarat wajib. Orang yang sudah memenuhi syarat wajibnya puasa berarti orang itu wajib puasa. Selama tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka orang itu tidak wajib puasa. Di situ pada fasal kedua ada surutu wujubi khamsatu asya'a. Syarat wajib berpuasa itu ada 5 perkara. Yang pertama Islam. Jadi puasa hanya diwajibkan kepada orang Islam. Nah, Islam itu apa? Islam itu masdar daripada aslama yuslimu islaman. Itu kalau tata bahasa Arab itu namanya masdar kalimat yang jatuh ketiga dari tasrifnya fi'il. Aslama yuslimu islaman. Muslim adalah bentuk sifat fa'il dari Islam. Maknanya Islam itu adalah aturan agama. Orang Muslim adalah orang yang mengikuti aturan agama. Jadi kalau orang Islam itu harus pasrah diri. Aslama yuslim Islam, jadi pasrah. Menyerahkan diri kepada agama. Terserah apa aturan agama. Agama mau menyuruh apa, kita sebagai orang Islam wajib mengikuti. Itu yang dimaksud dengan Islam secara lafaz. Yang kedua, wataklifun. Nah, ini syarat wajib berpuasa hanya orang-orang yang mukallaf. Apa itu orang mukallaf? Orang Islam yang telah dewasa dan berakal sehat. Orang Islam yang telah dewasa dan berakal sehat. Itu namanya orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah terkena tuntutan aturan agama. Itu berarti namanya mukallaf. Seperti kita tahunya dari mana mukallaf? Itu dari khitab. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba diwajibkan. Alaikum atas kalian. Alaikum kutiba. Alaikum itu mukhotob atau orang-orang yang mukallaf. Orang-orang yang dituntut harus mengikuti aturan agama. Itu namanya mukallaf. Orang Islam yang
Baligh dan berakal. Baligh itu sendiri ciri-cirinya ada 3. Ciri-ciri baligh yaitu kalau laki-laki perempuan telah berusia 9 tahun. Ketika usia 9 tahun sudah dimungkinkan dia itu menstruasi, haid dan sebagainya, itu berarti masuk kategori dewasa menurut agama. Jadi ada dewasa menurut hukum adat, ada dewasa menurut agama. Kalau menurut agama, setiap orang dewasa itu sudah bertanggung jawab atas dirinya. Berarti sudah ada catatan amal. Itu bagi yang telah dewasa. Kemudian syarat berikutnya, orang yang wajib berpuasa selain Islam mukallaf, wa itaqatut. Itokoh itu maknanya mampu. Orang yang wajib berpuasa hanya orang-orang yang mampu secara agama. Jadi bukan mampu secara pribadi. Kalau pribadi, semua orang yang merasa tidak mampu. Kebanyakan merasa tidak mampu. Padahal mampu merasa tidak mampu. Tapi yang dimaksud mampu di sini adalah menurut uruf, menurut pandangan sudut pandang agama, kesehatan, dan lain-lain. Ini yang dimaksud itokoh. Maka dari itu nanti ada mampu secara fisik, ada mampu secara agama. Orang yang mampu secara fisik yaitu anak muda misalnya belum manual, belum pikun. Itu kategori orang yang kuat, orang yang sehat secara fisik. Kalau yang mampu secara syar'i tidak terkena haid. Berarti orang haid kenapa tidak wajib berpuasa? Karena tidak mampu secara syar'i. Kemudian syarat yang berikutnya adalah sehat. Orang yang wajib berpuasa jika kondisi tubuhnya sehat. Kalau tidak sehat berarti tidak wajib puasa. Berarti kalau tidak sehat berarti sakit. Sakit menurut pandangan agama itu ada 3. Ada 3 tahapan. Ada sakit ringan. Seperti sakit gigi. Orang sakit gigi. Terus orang sakit batuk. Masuk angin. Ini ya sakit. Tapi itu tidak boleh untuk tidak berpuasa. Berarti masih diwajibkan berpuasa. Orang yang sakit seperti sakit ringan seperti tadi itu masih wajib berpuasa. Loh, katanya sehat Gus yang wajib. Iya sehat. Cuma kalau sekedar masuk angin, sakit gigi ya tidak. Belum sakit yang diperbolehkan untuk tayamum. Berarti yang tidak wajib berpuasa itu orang sakit yang standarnya itu sudah boleh bertayamum. Artinya jika orang sakit tersebut melaksanakan puasa ini akan merasa terbebani sekali. Beratlah. Wah, apa-apa kira-kira rasa meriang kon puasa. Lah ini ad-dinu yusrun. Agama itu gampang. Allah pun berfirman, fa in kuntum mardo awala safarin. Fa in kuntum mardo awala safar. Jika kalian sakit atau dalam berjalan, fa'idatu min ayamin ukhur. Maka berpuasalah di hari yang lain. Itu. Karena memang agama itu sebenarnya mempermudah segalanya bagi umat Islam. Terus syarat terakhir, orang yang wajib puasa itu yang mukim. Artinya mukim itu tidak musafir. Berarti kalau orang itu kok musafir, pergi dari rumah, itu boleh tidak berpuasa atau tidak wajib berpuasa. Orang yang di luar, yang keluar dari rumah, yang pergi dari rumah itu tidak wajib berpuasa jika memenuhi beberapa aturan. 1, bepergiannya itu jauh.
Sejauh mana? Kalau dulu, orang dulu, kitab-kitab dulu mengatakan 2 tempat istirahat. 2 marhalah. Jadi dulu, tempo dulu itu, orang itu kalau pergi itu kan jalan kaki. 1 hari jalan kaki, di situ ada tempat peristirahatan. Namanya marhalah. Berarti 2 hari perjalanan kaki itulah jarak tempuh yang boleh untuk tidak berpuasa. Kalau sekarang ya min plusnya 90 kilo. Kita pergi 90 kilo berarti itu sudah disebut pergi yang jauh. Pergi yang sudah dapat melaksanakan sholat qashar. Dan syaratnya perginya sebelum imsak. Misalnya saya mau pergi ke Bandung. Karena tempat saya Cilacap. Kalau ke Bandung itu sekitar 150 kilo. Itu kan sudah lebih dari jarak tempuh yang disyaratkan. Kalau saya perginya dari rumah jam 8, maka saya tidak boleh membatalkan puasa di tengah jalan. Karena status saya ketika saya berpuasa masih di rumah. Yang boleh itu status puasa di perjalanan. Misalnya saya sebelum imsak saya sudah pergi ke Bandung. Nah itu berarti perjalanan saya statusnya dalam kondisi puasa. Berarti orang yang wajib berpuasa itu 1 Islam, 2 mukallaf, 3 kuat berpuasa. Nah kalau tidak kuat bagaimana Gus? Misalnya sudah terlalu tua atau bagaimana? Itu nanti akhir pembahasan insya Allah ada. Kemudian sehat dan tidak bepergian. Itu orang yang wajib puasa. Nah misalnya orang yang tidak wajib puasa kalau melakukan puasa apa tidak sah? Ya sah. Misalnya orang pergi. Saya pergi ke Jakarta, saya pergi ke Surabaya. Tapi saya merasa mampu puasa. Berarti saya tetap sah puasanya. Atau orang sakit. Orang sakit kok puasa? Gimana Gus? Orang sakit tuh. Nah ini tergantung sakitnya. Kalau sakit parah sudah stadium 4. Kau memaksakan diri untuk puasa. Mati dalam kondisi puasa. Itu haram. Tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena Islam itu mengharuskan orang itu hifdzun nafsi. Orang Islam itu harus menjaga jiwa kita. Tidak boleh jiwa kita itu lepas karena puasa. Maka orang yang sudah sakit parah dan dilarang berpuasa memaksa untuk puasa, kalau sampai mati dalam kondisi puasa karena sakit, maka matinya mati dalam kondisi maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Wah, bayangannya mati puasa, malah kaliannya maksiat. Karena apa? Yaitu faktor ketidaktahuan. Kemudian berikutnya, ini ada rukun-rukun puasa. Kita percepat saja ini. Rukun-rukun puasa itu ya artinya yang namanya rukun. Itu sesuatu yang harus terpenuhi ketika menjalankan puasa. Yang pertama itu niat. Jadi orang puasa itu harus niat. Niatnya bagaimana? Ya niat ingsun puasa ya. Atau nawaitu sawma qadinan ada fardhu syahri Ramadan hadisana fardhu lillahi ta'ala. Itu kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa, bahasa Sunda atau bahasa apapun yang penting bertujuan besok mau puasa. Ramadan. Sekalipun bangun tidur malam-malam bangun dengan tujuan mau sahur, kenapa kok makan? Karena besok mau puasa Ramadan itu sudah termasuk niat. Dengan catatan ada tujuan bahwa besok ada mau puasa. Bukan hanya tujuan untuk makan dan minum terus tidur lagi, bukan. Makan minum dengan tujuan mau puasa itu disebut niat. Niatnya harus di waktu malam. Niatnya harus di waktu malam dalam setiap hari. Itu kalau menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain seperti mazhabnya Imam Malik, ya. Ini boleh.
Satu kali niat. Imam Abu Hanifah ya, Imam Hanifah itu sekali niat. Karena puasa Ramadan itu satu. Nah, kalau menurut kita setiap hari itu ya Ramadan. Jadi kalau ada batal satu tidak batal semuanya. Coba kalau sekali niat batal satu bagaimana yang lain? Batal apa enggak? Dan yang terakhir ini terakhir dari fardunya Pak. Rukunnya puasa itu menghindari meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa itu banyak sekali. Ada 10 perkara yang membatalkan puasa. Berarti ketika kita berpuasa harus menghindari 10 hal tersebut. Yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam. Masuknya sesuatu ke dalam melalui rongga yang terbuka. Di dalam tubuh kita terdapat berapa rongga ya? Mulut satu, telinga, hidung, terus ihlil. Ihlil itu apa ya? Jalan depan, jalan belakang. Itu. Ketika kita puasa, kita tidak boleh memasukkan hal apapun ke dalam tubuh melalui lubang yang terbuka. Lubang kuping. Ini batasannya mana? Yaitu ketika kita masukkan jari sudah tidak masuk, berarti sisanya itu sudah masuk jauh. Sesuatu yang tidak boleh dimasuki sesuatu. Terus kemudian kalau tenggorokan itu mahrudnya mana? Batasannya mana? Kalau mulut, rongga mulut. Rongga mulut itu batasannya mana? Itu kalau ulama mengatakan makrotnya hak. Itu hak ke depan berarti itu masih zohir. Ya. Kalau hak ke dalam itu sudah batin. Berarti sudah membatalkan. Ketika kita memasukkan sesuatu kok melewati makrotnya hak berarti batal. Ya. Itu saja yang jelas. Kemudian yang perlu kita waspadai ketika kita buang hajat, ya, ketika kita buang hajat, itu kan kita harus bersuci. Ketika kita mensucikan diri dari setelah kita buang hajat, itu tangan kita cara mensucikannya itu hanya dengan perut jari saja. Perut jari kita, batinnya efek-efek lah. Dan itu jangan sampai ditekuk. Itu kita harus lurus saja. Dan itu sudah cukup. Ya. Masalahnya dikhawatirkan ketika kita mensuci diri, ketika kita mensucikan diri dari setelah kita BAB atau pipis itu, ketika kita mensucikan itu di ujung jari kita masuk ke dalam itu loh. Dan itu membahayakan puasa. Itu bisa membatalkan puasa ketika kita bersuci kok ujung jari kita masuk ke area yang tidak wajib disucikan. Itu loh. Tidak wajib disucikan ketika menghilangkan najis atau ketika bersuci dari hadas besar. Kemudian itu kalau misalnya berkumur bagaimana Gus? Kalau kita puasa, itu kita tetap dianjurkan untuk berkumur. Dengan catatan tidak dimaksimalkan caranya berkumur. Jadi cukup berkumur. Ketika kita masuk kumur, ya berkumur, buang, berkumur, buang, berkumur, buang. Ya sudah. Selama yang kita masukkan kita sudah buang 100%, itu sudah cukup. Tidak harus kita beberapa kali meludah. Ketika kita beberapa kali meludah, malah justru kerongkongan kita akan kering. Loh kan rasanya masih segar, Gus. Orang habis berkumur itu hawanya segar. Ya enggak apa-apa, memang itu namanya asap. Bekas air kumur, itu enggak apa-apa. Enggak batal. Yang batal itu jika ketika berkumur dimaksimalkan.
Misalnya sampai berbunyi, nah itu. Kok sampai tertelan airnya, maka puasanya batal. Itu. Kemudian, masih dalam area mulut. Kita menelan ludah, ya. Itu tidak apa-apa dalam puasa. Selama lidah itu murni dan masih dalam area rongga mulut. Kalau ludahnya sudah dikeluarkan di meja, kita ambil lagi, lah itu baru. Atau air ludahnya sudah tercampur dengan hal-hal yang lain. Misalnya sahur kemudian ngopi. Wah, ini kita orang yang suka ngopi. Habis sahur kok kita ngopi sampai imsak, sampai subuh. Loh kok kita tidak berkumur, tidak sikat gigian. Nah, sampai subuh itu masih ada rasa kopinya, itu membatalkan. Itu membatalkan puasa. Karena apa? Air liurnya bercampur dengan apa? Bekas-bekas kopi. Atau masih ada biji-biji kopinya. Itu sesedikit apapun. Itu bahaya. Artinya air liur yang tidak membatalkan itu yang murni. Jadi masih ada campur-campur dengan sisa-sisa makanan, maka membatalkan. Yang kedua, perkara yang membatalkan puasa yaitu muntah. Muntah dengan sengaja. Itu kalau tidak sengaja ya tidak batal selama tidak ada sesuatu yang kembali ke dalam. Yang ketiga, bersetubuh. Sekalipun bersetubuhnya tidak keluar mani. Yang keempat, keluar mani. Ya. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja. Waktu siang-siang puasa kayak gini kok sengaja mengeluarkan mani. Ini ada unsur kesengajaan. Nah ini membatalkan. Dengan cara apapun. Yang penting dengan unsur kesengajaan. Yang kelima, membatalkan puasa adalah gila. Ya, al-junun. Gila. Sekalipun sebentar. Yang keenam, pingsan mulai dari sebelum imsak sampai maghrib. Sebelum imsak sampai maghrib. Ini. Orang habis sahur, pingsan, bangun-bangun maghrib. Ini batal puasanya. Sekalipun sudah niat. Itu nanti ada perbedaan antara pingsan dan tidur. Ya. Atau mabok. Ini juga ada perbedaan. Pingsan itu merupakan sebuah uzur. Misalnya ini. Ini ada persamaan dengan sholat. Orang pingsan. Ini kita menjelaskan tentang pingsan yang berkaitan dengan sholat. Orang pingsan jam 10 siang. Bangun-bangun asar. Dia siuman asar. Waktu asar dia siuman. Berarti dia itu sadar ketika waktu asar. Maka dia wajib menjalankan sholat asar dan mengkodok sholat zuhur. Tuh. Wajib melaksanakan sholat asar dan mengkodok zuhur. Loh, ini kan zuhur. Apa tadi dia sadar? Ya tidak sadar. Cuman karena waktu zuhur itu bisa digabung dengan asar. Ketika terpaksa. Maka orang yang siuman ketika waktu asar wajib mengkodok zuhur. Seperti perempuan. Perempuan haid. Kok ingkitaul haid, berhentinya haid pada waktu asar. Berarti perempuan tersebut wajib melaksanakan sholat asar dan mengkodok sholat zuhur. Ya itu.
Lu kenapa? Kok wajib mengqadha zuhur? Wong zuhur tadi belum suci. Sucinya pas waktu asar. Karena waktu asar dan zuhur adalah satu waktu yang bisa digabung ketika ada uzur. Kayak gitu. Begitu juga sebaliknya ketika ada perempuan datang head. Ya, ini kok melebar, tidak apa-apa lah ya. Melebar sedikit. Ada orang waktu asar ini, misalnya waktu asar di Taiwan jam berapa? Waktu asar, masuk waktu asar di Taiwan jam berapa? Jam 3:30. Setengah Jam 3:30, jam setengah 4 lah ya. Iya, kurang-kurang ya. Nah, kurang lebihnya segitu. Nah, sekarang kayak gini. Ketika jam 4 sore, jam 4 kan sudah masuk waktu asar dan sudah cukup untuk menjalankan sholat asar. Oh, belum sholat asar. Kemudian datanglah haid. Tadi sholat duhur sudah. Ya. Tadi sholat zuhur sudah. Sekarang waktu asar belum asar. Jam 4 kok belum melaksanakan sholat asar sudah datang haid. Maka besok kalau suci wajib mengqadha sholat asar dan zuhur. Zuhur tadi sudah dilaksanakan kok wajib diqadha, Gus? Iya, itu namanya amrun ta'abbudiyun. Tidak masuk akal. Wong sholat sudah dilaksanakan kok wajib diqadha. Itu namanya perintah yang sifatnya ibadah. Itu sama dengan yang namanya tadi pingsan. Kemudian berikutnya, kita pasal berikutnya. Yauman kamila. Oh, fasl yajibu mal qadali sumal kafaratul uzma. Ini orang yang wajib atau konsekuensi dari orang yang merusak puasanya. Orang yang merusak puasanya, puasa Ramadan. Orang yang merusak puasa di bulan Ramadan, di siang hari yang sempurna dengan bersetubuh, maka dia terkena kafaratul uzbah, denda yang diperberat. Orang yang merusak puasanya di siang hari dengan bersetubuh, baik halal, artinya halal itu dengan suaminya, atau bukan. Itu hukumnya haram dan konsekuensinya wajib mengqadha dan wajib membayar kifarah yang besar. Kifarah besar itu apa? Kifarah yang besar itu harus pemerdekaan budak. Sekarang tidak ada budak, berarti harus berpuasa selama 60 hari berturut-turut. Misalnya merusak 1 hari puasa di bulan Ramadan dengan bersetubuh, maka 1 hari ia wajib diqadha dan wajib membayar 60 hari berturut-turut. Semisal kata berturut-turut sudah 56 hari, 55 hari. Berpuasa sudah 55 hari kok batal. Ini wajib mengulangi dari awal. Itu jika merusak puasa dengan bersetubuh di siang hari. Itu. Jadi saking mulianya bulan Ramadan kok dirusak karo perkara yang memberatkan, hukumnya sangat berat. Dan itu memang itu laki-laki apa perempuan, Gus? Laki-laki maupun perempuan, yang penting pelakunya. Misalnya istri sing balung iku sing lanang, sing wadon mau dipaksa baik, berarti sing wajib membayar kifarah sing lanang, sing wadon ora. Kayak gitu. Sebaliknya, begitu juga ketika yang minta yang perempuan, yang laki hanya cara kamu hanya menerima saja, berarti yang membayar kifarah yang perempuan. Itu dengan catatan ya memang banyak itu ya.
Yang jelas tidak puasanya itu dibatalkan dengan bersetubuh. Ya jikalau sebelum bersetubuh makan dulu, minum dulu, itu menurut mazhab Syafi'i ya tidak membayar kifaroh. Tapi kalau menurut yang lain ya tetap wajib membayar kifaroh. Itu. Menurut mazhab kita ada peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya ada ya orang yang wajib berpuasa ini orang yang wajib menahan diri dari makan dan minum alias orang yang tetap wajib puasa. Orang wajib puasa tapi wajib qadha. Orang yang tetap berpuasa wajib puasa tapi wajib qadha. Ini ada 6. Ini sering kali. Kita ini sering banget melanggar aturan-aturan agama yang ini. Yang pertama, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja membatalkan diri, ya, dengan sengaja membatalkan diri. Misalnya, kalau orang kampung lagi puasa-puasa lagi panen terus bawon, ya derep, panas banget sih Dane. Dengan terpaksa dia minum 1 gelas 2 gelas wis cukup. Setelah itu wajib menahan diri sampai maghrib. Tidak boleh wis kadung batal. Gak kena mie, gak kena kopi, udah dudut tidak boleh. Haram. Karena itu hukumnya wajib. Jadi orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan setelah batal tetap wajib berpuasa sampai maghrib dan besok wajib di qadha. Biasa nih wong-wong iku kapan wis batal ya wis sekarepe. Kalau wis kudu batal iki. Nah, gitu. Lah itu yang tidak yang melanggar itu. Tapi sekalipun sudah batal tetap langsung melanjutkan puasanya. Itu dengan catatan puasa Ramadan. Kalau puasa di luar Ramadan sekalipun puasa itu wajib tetap boleh. Yang kedua, orang yang tidak niat di waktu malam. Nah ini, orang puasa Ramadan kalau mau ora niat, kalen. Ya tetap siangnya wajib puasa, besok wajib qadha setelah Ramadan. Itu yang kedua. Sering itu banyak terjadi. Biasanya niat setelah tarawih, lupa nggak tarawih, akhirnya nggak niat, akhirnya gimana? Halo? Nggih, ngapunten nggih monggo Gimana nggih? Nggih, ngapunten Bapak Ustaz. Niki waktunya mungkin sudah masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ustaz. Ngapunten. Silakan. Ya. Boleh. Nggih. Nggih, terima kasih kepada Al-Mukarram Gus Burhani yang telah menyampaikan ilmunya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan. Jangan lupa sertakan nama dan juga passwordnya. Nggih, monggo yang mau bertanya dipersilahkan. Niki ngapunten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona senja Ramadan kita. Hikmah tarbiyah, ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Ini Ustadz mau bertanya, kalau kita kan lagi tadarusan ya, posisi lagi uzur begitu nih. Terus teman-teman repot gitu kan, yang lainnya gitu untuk menyimak gitu. Terus terus ada teman yang ingin baca tapi nggak ada yang nyimak, terus posisi kata uzur, tapi kita nyimaknya itu lewat aplikasi gitu, lewat HP ngoten niku. Apa itu diperbolehkan gitu kan? Tapi di sini saat yang disimak itu kita sudah tahu gitu kan, bacaannya insya Allah sudah lancar gitu, cuman berhati-hati ngoten. Jadi mengingatkan mungkin hanya satu huruf atau mengingat gitu sudah paham gitu kan. Terus untuk yang pertanyaan yang keduanya gini, seandainya kita posisi lagi di perjalanan ya,
jam sudah tahu ngoten niku nggih Bapak Ustadz kalau ini tuh asar ini nggak bisa di rumah karena sudah paten gitu kan. Pulangnya posisi maghrib ini sudah pasti gitu kan karena memang jadwalnya seperti itu. Terus kita itu saat sholat zuhur gitu Jama. kan. Ya langsung dijama gitu. Ya. Itu nggak apa-apa ya Bapak Ustadz ya. Terus seandainya posisi lagi belum? Salam. Memenuhi syarat jama apa belum? Karena posisi kita di Taiwan begitu Bapak Ustadz gimana ya menjelaskannya? Seperti itu Bapak Ustadz. Terus seandainya posisinya begini lagi Bapak Ustadz. Seandainya ini duhur juga nggak bisa di rumah nanti posisi di asar gitu. Nah posisinya itu apakah sholat duhur dulu habis itu sholat asar atau menjamak niat sholat asar baru sholat duhur? Minta tolong penjelasannya Bapak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, untuk masalah tadi yang semak menyemak Al-Quran dengan Al-Quran aplikasi, itu tidak apa-apa boleh saja. Terus kemudian jika dalam kondisi uzur kita menyemak kemudian ada salah dan sebagainya, kita dengan tujuan membenarkan sehuruf dua huruf sekalimat dua kalimat itu ya tetap diperbolehkan. Kemudian untuk yang permasalahan sholat ini loh, karena memang kayak gini, kita kan wajib menjalankan sholat sesuai aturan sholat. Nah, sholat memang itu ada yang diperbolehkan untuk dijamak atau dikumpulkan. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Baik, zuhur ditaruh pada waktu asar atau asar ditaruh pada waktu zuhur jamak takhir maupun jamak takhir. Cuman ini persyaratannya itu jarak tempuh yang kita lalui itu yang kita tempuh itu harus ada standarnya. 2 hari perjalanan kaki atau sekitar 85 kilo. Kalau dekat-dekat misalnya itu saya belum menemukan pendapat yang memperbolehkan tuh. Kecuali kalau memang tidak bisa misalnya dipaksa-paksa untuk melaksanakan. Gimana itu tadi ya? Sholat. Yang sholat bagaimana Mbak? Halo? Salam, Prepon. Enggak, Prepon. Lah, ya itu bisanin jama itu faktor apa? Kadang membawa pasien di rumah sakit gitu kan karena kan di sini mayoritas non muslim begitu Bapak Ustadz ya. Jadi untuk sarana ibadah memang ya hanya di rumah. Tidak ada sarana Ya untuk beribadah. sama sekali tidak ada di tempat pun tidak ada. Masya Allah. Iya. Jadi perjuangan. Ya kayak gitu, dimanapun waktu sudah kesempatan, sudah bisa menjalankan baru. Selama itu ya memang yang namanya ibadah itu kan kondisional. Kalau memang tidak ada fasilitas untuk beribadah ya malah rusak ibadah. Ya tidak apa-apa itu. Boleh. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin satu pertanyaan lagi nggih. Patona suarane buka tonton bisa diterima. Handset siapa Ginja? Handset tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar. Barakallah. Iya, saya Ustaz mau bertanya. Loh, saya apa Bu? Iya. Ini gantian. Gantian guys, keluarin sampun ngumpet gantian. Ini Pak Ustadz, anak saya kan divonis TBC sama ada cairan di paru-paru gitu ya. Terus saya menyarankan untuk jangan puasa dulu, tapi anaknya tetap
nggak mau, tetap mau puasa gitu Ustaz. Pertanyaannya, apakah saya itu berdosa menyuruh anak saya yang sedang sakit itu jangan berpuasa dulu gitu? Dan apakah memang harus, maksudnya ya jangan puasa dulu atau yang puasa juga nggak apa-apa gitu Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang yang namanya sakit itu kan sakit dalam, ya sakit dalam. Kalau memang tergantung yang namanya sakit TBC itu kan jalur pernapasan dan lain-lain. Itu hawanya memang lemas dan sebagainya. Buat puasa mampu, ya, dan anaknya mau berpuasa ya enggak apa-apa, boleh. Artinya tidak wajib berpuasa dan tidak dilarang untuk berpuasa. Itu putra panjenengan yang kondisinya kayak gitu boleh berpuasa, ya, dan tidak dilarang berpuasa. Demikian. Kalau yang dilarang berpuasa itu kan yang sudah kembang kempis tuh, sudah letak itu loh. Kalau masih aktivitas ya sekalipun lambat itu ya tetap boleh. Yang tidak boleh itu yang sudah kronis, tidak boleh berpuasa. Kalau putra panjenengan itu masih mampu puasa dan memang tidak merasa ya berat tapi masih mampu, tidak apa-apa, masih boleh berpuasa. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Nggih, saya Ustaz Suli Ibu dari Temanggung. Temanggung. Ibu, nggih, monggo. Nggih. Pertanyaan saya begini, Bapak Ustaz. Apa namanya? Morotua apa namanya? Mantu. Ya Allah, mantu laki-laki merawat mertua perempuan itu dengan segalanya loh, apa nggih, bukan merawat doang, itu ya sama mandiin apa gitu kan, itu boleh nggak apa enggak bah itu? Jadi statusnya itu muhrim apa enggak apa kalau muhrim abadan muhrim abadan. Gini, kami jelaskan lebih rinci ya. Anak mantu berarti kan anak yang jenengan itu sing wadon, anak lanangnya mantu, kan nggih. Anak mantu seorang itu terhadap mertuanya itu muhrim abadan. Selamanya sekalipun wis pegatan tetap muhrim, tetap orang batalke. Jadi mbok arep ngadu sih mawi ki apa wae wis angsal. Ngaten. Anak mantu ya terhadap ibu mertuanya itu muhrim abadan, selamanya menjadi muhrim sampai akhirat. Ya. Ibun. Nah misalnya kalau masih muda terus ada syahwat bagaimana itu Abah? Syahwat itu bukan kaitannya. Misalnya kayak gini, itu memang tidak normal. Orang yang kayak gini, yang namanya muhrim, ya di agama itu kan orang yang menjadi muhrim itu kan ada dua, ya. Ada muhrim bin nasab, yaitu ibunya, neneknya, saudara perempuannya, ya kan, atau anak saudaranya. Itu yang bin nasab, dengan keturunan. Ada yang muhrim birodok, yaitu dengan sama-sama menyusu. Ada yang bil musoharoh, yaitu dengan mertua. Misalnya masih muda, ibunya masih muda, mantunya ganteng, mertuanya cantik, yang normal namanya manusia. Cuma secara hukum itu tidak membatalkan. Kayak gitu. Secara hukum tidak membatalkan. Ya misalnya pada sehat, pada waras, saya mau ngapain ditusi barang. Laden. Oh nggih apa? Ini posisi suami saya sama ibu saya ngoten niku. Oh ngoten, pripun?
suamine panjenengan lak mertuane ibune, mantune ibune panjenengan. Terus. Tapi udah sepuh kalau sekarang. Lah iya berarti ya mudoni, ya ngadusi niku mboten napa-napa, mboten batal. Oh, nggih mantep nek ngoten, Bah. Terima kasih. Lah niku ngantos dugi kiamat niku mboten batal, mbok jenengan pun pisahan tetep mboten batal. Nggih. Nggih jelas, Abah. Nggih, mohon maaf. Bisik kan kula. Nggih, mboten napa-napa, Bu. Sampun nggih, Bu. Sudah bisa diterima? Nggih, sampun alhamdulillah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, ngapunten nggih. Gus, lan sedaya mawon karena waktunya sudah habis, mungkin nyuwun barokah doane, Gus. Ibu ketua lah yang berdoa, masa saya suruh doa. Gus, Gus yang berdoa. Monggo Gus, niki sudah maghrib. Nyuwun barokah doane, Gus. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim wa radallahu ta'ala bi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'am wa yukafi masjida ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li dhawil huquqil wajibata alaina ajma'in. سلمنا زوجاتنا وأولادنا وتلاميذنا تلميذاتنا وأخواتنا واجعلنا وإياهم من العلم والرضا والقناعة والغنى واكتب لنا ولهم الصحة والعافية في الدين والآخرة يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز نسألك يا الله أن ترزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقنا ذرية طيبة اللهم ارزقنا علما لدنا اللهم ارزقنا علما لدنا اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب استجب دعواتنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Gus Burhani yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita pahami dan menjadi tambahan ilmu yang hasanah untuk kita semua, serta semoga doa yang beliau panjatkan dan kita amini bersama tadi menjadi wasilah dikabulkannya segala hajat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara dari awal hingga akhir sudah berjalan dengan lancar. Marilah kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La hawla wa la quwwata illa billah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.